Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kebijakan PPh Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 terhadap UMKM, analisis efektivitas, dampak, serta kendala dalam penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan diri saya adalah Lydia Devinta Sitorus dengan NIM S1A023009. Seperti kita ketahui, PPh Pasal 23 ini diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari perubahan tahun 1991, 1994, tahun 2000, dan 2008, hingga terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penerapan PPh Pasal 23 ini menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait aspek keadilan dan beban ekonomi di kalangan pelaku usaha jasa. Dari sisi teori, pajak seharusnya itu bisa menciptakan keadilan yang distributif dan menjamin kepastian hubungan antara negara dan wajib pajak. Namun, realitanya ada dinamika yang perlu kita pahami bersama. Jika kita kaitkan lebih spesifik pada UMKM, penerapan PPh Pasal 23 ini menjadi isu yang sangat penting, karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian nasional sekaligus objek kebijakan perpajakan. Dari satu sisi, pemotongan PPh Pasal 23 ini membantu memperluas basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong terciptanya kepatuhan administrasi. Namun, di sisi lain, ada tantangan yang sangat nyata, keterbatasan literasi pajak, administrasi yang rumit, berkurangnya likuiditas usaha akibatnya pemotongan dari penghasilan bruto, hingga munculnya persepsi negatif tentang manfaat pajak itu sendiri. Dinamika inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan yang besar. Apakah benar kebijakan PPh Pasal 23 ini efektif mendorong kepatuhan sekaligus mendukung pertumbuhan UMKM? Lalu muncul pertanyaan, sejauh mana efektivitas penerapan kebijakan PPh Pasal 23 dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM? Efektivitas penerapan PPh Pasal 23 ini dapat kita lihat dari dua sisi kepatuhan. Yang pertama, kepatuhan sukarela, yaitu ketika si wajib pajak ini dengan sadar itu taat membayar pajak. Dan yang kedua itu kepatuhan yang dipaksakan melalui sanksi. Dan kepatuhan sukarela biasanya itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, sejauh mana wajib pajak memahami aturan, lalu kemudian prosedur administrasi, serta kesadaran bahwa pajak bermanfaat bagi pembangunan negara. Dalam konteks UMKM, efektivitas PPh Pasal 23 ini sangat bergantung pada tiga faktor. Yang pertama, keselarasan aturan dengan karakteristik usaha kecil dan menengah, lalu kemudian prosedur administrasi, dan kualitas sosialisasi, serta pendampingan yang diberikan kepada wajib pajak. Jadi, tanpa faktor-faktor pendukung ini, kepatuhan UMKM cenderung sulit dicapai. Lalu, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bagaimana dampak kebijakan PPh Pasal 23 terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan usaha UMKM? Pertanyaan ini penting karena kebijakan pajak seharusnya tidak hanya mengejar pada penerimaan negara, tapi juga memperhatikan daya tahan usaha kecil yang menjadi pilar ekonomi bangsa. Dan dampak dari kebijakan PPh Pasal 23 terhadap UMKM biasanya bersifat ganda. Dari sisi positif, PPh Pasal 23 ini dapat mendorong kepatuhan, meningkatkan kredibilitas usaha, dan memperluas bisnis pajak. Basis pajak artinya UMKM semakin diakui dalam sistem ekonomi formal. Namun dari sisi negatif, kebijakan ini bisa mengurangi likuiditas, menambah beban administrasi, dan menekan daya saing. Dengan demikian, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu memberikan pendampingan, penyederhanaan aturan, serta insentif yang relevan. Jika ada sinergi yang baik, kebijakan ini bisa efektif tanpa menghambat pertumbuhan UMKM. Dari penjelasan tadi, muncul pertanyaan yang sangat penting. Apa saja kendala yang dihadapi UMKM dalam memahami dan mengelola kewajiban pajak terkait PPh Pasal 23?
Kalau kita kembali ke permasalahan awal, kendala yang dihadapi UMKM dalam memahami dan mengelola kewajiban pajak itu bersifat multidimensional. Bukan hanya pengetahuan dan literasi, tapi juga administrasi, keuangan, akses informasi, persepsi, bahkan regulasi. Jika kendala-kendala ini tidak ditangani, akibatnya tidak hanya rendahnya tingkat kepatuhan pajak, tetapi juga bisa menghambat pertumbuhan UMKM secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis. Yang pertama, memperluas sosialisasi, menyediakan pendampingan berbasis komunitas, menyederhanakan pelaporan, hingga menghadirkan insentif yang benar-benar terasa manfaatnya. Dengan ini, UMKM dapat lebih bisa mudah memahami dan mengelola kewajiban perpajakan termasuk PPh Pasal 23 secara berkelanjutan. Berikut merupakan panduan praktis penagihan pembayaran supplier melalui online pajak. Yang pertama, kunjungi situs onlinepajak.com, registrasi, lalu login. Yang kedua, pilih menu penjualan, pada kategori accounting, klik titik 3. Yang ketiga, pilih menu request payment. Yang keempat, lengkapi alamat email dan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian klik request, pembayaran kemudian disimpan. Yang kelima, akan muncul informasi link melalui email ataupun WhatsApp. Yang keenam, lawan transaksi Anda akan menerima email dengan keterangan berikut. Dan lawan transaksi, klik Bayar Invoice sekarang. Lalu yang terakhir, lawan transaksi dapat memilih pembayaran tersebut menggunakan kartu kredit ataupun menggunakan virtual account. Jika kita menilai efektivitas PPh Pasal 23, hasilnya masih relatif. Memang kebijakan ini tuh berhasil mendorong formalitas administrasi perpajakan. Tetapi di lapangan, UMKM menghadapi banyak kendala. Mulai dari literasi yang terbatas, administrasi yang rumit, masalah likuiditas, sampai persepsi negatif. Karena itu, keberhasilan kebijakan ini tuh sangat bergantung pada sinergi pemerintah. Pemerintah sebagai regulator tidak bisa berjalan sendiri, begitu pula UMKM sebagai pelaku usaha itu butuh dukungan. Dengan kebijakan inklusif dan pendampingan berkelanjutan, barulah efektivitas PPh Pasal 23 ini bisa tercapai. Jadi, secara keseluruhan, PPh 23 ini memang dirancang untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan negara. Namun, dalam konteks UMKM ini, kebijakan ini membawa tantangan besar yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Dukungan pemerintah melalui sosialisasi, pendampingan, penyederhanaan, aturan itu menjadi kunci kebijakan ini bisa berjalan dengan efektif tanpa mengorbankan pertumbuhan sektor UMKM yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sebagai penutup, pemotongan PPh Pasal 23 memang membawa kepastian hukum. Tetapi, aspek keadilan ini masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Negara perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan ekonomi agar sistem perpajakan dapat berfungsi secara optimal. Harapannya, ke depan regulasi perpajakan bisa lebih berpihak pada semua lapisan pelaku usaha tanpa mengurangi fungsi pajak sebagai penopang pembangunan nasional. Terima kasih sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang praktik PPh Pasal 23 dalam bisnis jasa. Terima kasih.